1, 2, 3, rolling action. Hey ho, sahabat Meta Voice, welcome back to the channel, kata orang-orang YouTuber pemula. Yo, what's up bro? Cenah. Gitulah. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian sehat semua. Dan kita ketemu lagi di season surat pendengar. Seperti biasa, ada begitu banyak pertanyaan yang masuk ke email kita. Dan setelah kita recap, ternyata ada hampir 20-an. Tapi hari ini kita akan filter dulu, kita akan seleksi. Mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan kalian ini yang beruntung dibacakan di season kali ini. Wih, dapat hadiah dong. Dapat hadiah. Hadiahnya ya hadiah berbagi cerita, hadiah berbagi manfaat. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan pertama. Bang, mau nanya hal apa yang pernah dilakukan dan pantas untuk diingat terus-menerus? Dari Cowboy Junior. Aduh. Kamu. Dia ngefans sama siapa ya? Kayaknya sama Dilannya itu. Si Dilan Iqbal. kan sekarang Pak. Cowboy Junior kan grup band anak-anak ya dulu ya. Anak-anak, boy band anak-anak. Hal apa yang pernah dilakukan dan pantas untuk diingat terus-menerus? Ya kebaikan pasti. Kebaikan itu pantas untuk diingat dan Tapi biasanya yang sering diingat yang sakit bro. tapi nggak pantas. Tapi selalu teringat-ingat. Ya tapi kan nggak pantas. Ya kan? Berarti lupakan kebaikan kita, ingat terus kebaikan orang itu ya. Nah, betul. Itu sih prinsip harusnya. Jadi biar hidupmu lebih wise, ya ingat itu kebaikan orang lain, ya bukan kebaikan diri lo yang udah diperbuat ke orang lain, tapi kebaikan orang-orang yang udah memberikan kebaikannya kepada lu gitu. Dan Setuju. itu pantas diingat sih, gitu kan. Lu misalkan lagi kerepotan, lagi musibah, lagi ada masalah, terus dibantuin sama teman lu dan mereka ikhlas bantuin lu, nah itu harus diingat gitu. Dan perlu diingat juga nggak yang nggak bantuinnya? Nggak usah. Cukup tahu aja ya. Cukup tahu Ya. Cukup tahu. Tapi akan selalu diingat sih. Nah, jangan sampai kebalik gitu kan. Mentang-mentang lu bantuin orang banyak-banyak, wah lu upload sosial media, lu ngelakuin kebaikan, atau lu ngomong-ngomong di depan banyak orang tentang amalan-amalan lo, itu dibikin konten nggak lagi. pantas. Itu nggak pantas. Sekalipun itu baik lu lakuin gitu kan untuk kebaikan lo, tapi nggak pantasnya itu karena lo, ya kalau di agama namanya riya gitu ya, ingin dilihat orang gitu. Berbuat baik tapi ingin dilihat orang, nah itu nggak pantas. Meskipun memang yang paling tahu hati seseorang itu Tuhan ya. Iya. Kita kan nggak pernah tahu apa yang mau dia lakukan itu tujuannya untuk apa. Tapi ya sebisa mungkin kita jauhkan hal yang seperti itulah. Ya Kayak gitu. seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Silahkan bacakan. Yang kedua, Yuk. Bang, Yuk. gendang telinga termasuk alat musik daerah mana? What? Gendang telinga dungdangdut gitu kan? Dung. Termasuk apa? Alat musik daerah mana katanya? Ini kayak pertanyaan yang minggu lalu, Bang. Kalau Menari di atas penderitaan orang lain, dari yang daerah mana ya? Mirip-mirip nih. Aduh, nggak ada daerahnya. Kita nggak lagi ngomongin kebudayaan Indonesia yang harus spesifik. Misalkan dia punya kebudayaan apa, tariannya apa, terus itu ada di daerah mana. Hello, ini gendang telinga bagian dari organ tubuh lu. Ada di telinga lu. Di depan apa ya? Bukan di depan ya? Di dalam. Iya. Dan itu dipukul-pukul nggak? Supaya bunyi. Alat pukul ya? Masuk alat pukul nggak sih? Alat musik yang dipukul gitu. Aduh. Itu istilah aja sih. Istilah aja. Karena Jangan nanya lagi, Bang, itu bunyi yang dikeluarinnya ritmis apa dinamis gitu kan. Atau lebih parah gini coy. Bang, buah bibir rasanya apa sih? Oh, Buah bibir. buah bibir. iya, Omongan. buah bibir ada rasanya apa gitu. Buah tangan gimana ya bentuknya? Iya.
Itu istilah dalam bahasa lah. Istilah bahasa itu kalau misalkan lu ngerti bahasa, lu belajar sama guru bahasa Indonesia lu, itu ada yang namanya idiom. Idiom itu adalah kata-kata yang dipilih menggunakan kata-kata yang dikawinkan, dalam artian gini, kayak sapu tangan itu bukan berarti sapu Majas kan dan tangan, majas bukan. ya? Kalau majas perumpamaan, ini idiom, istilah lain yang menyerupai gitu. Misalkan istilah kayak sapu tangan, bukan sapu sama tangan, tapi kan bentuknya kayak serbet kan, gitu, kayak kain. Nah, hal-hal seperti itu. Jadi dilihat dari fungsinya, dilihat dari apanya. Gitu, bukan gendang daerah mana. Bukan untuk gendang yang buat kopolan deh. Aduh. Lanjut. Generasi micin. Lanjut, pertanyaan selanjutnya. Apa? Bang, kalau LDRan di Jawa Timur dan di Jawa Barat ketemuannya di mana? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Udah kejawab kan lo. Itulah kenapa ada Jawa Tengah, jadi supaya lu yang LDR di Jawa Barat, Orang Jawa Barat dengan pacaran sama orang Jawa Timur Timur ketemu di Jawa Tengah. biar adil Adil. ongkosnya. Iya. Udah ya, udah. Aduh, Pertama yang paling banget. cepat kita jawab nih. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Bang, mau nanya nih. Gua sebenarnya punya kebiasaan, tapi kebiasaan saya ini selalu dipermasalahin sama orang. Gua ini orangnya rajin. Nah, pertanyaannya adalah, rajin bermalas-malasan termasuk orang yang rajin atau malas? Rajin bermalas-malasan termasuk orang yang rajin apa malas? Itu jelas kamu itu rajin dengan kemalasanmu, dan kamu itu malas. Jadi maksudnya dia Apa? jadi dia termasuk orang rajin apa orang malas? Orang yang rajin. Orang yang rajin Orang yang rajin dengan kemalasan. dengan kemalasannya. Berarti nggak salah dong. Nggak salah. Cuman kan konotasinya Jelek. bukan jelek, Buruk. ya bukan buruk. Ya malas itu bukan hal yang sepantasnya untuk disandingkan dengan kata rajin. Kalau lu rajin ibadah, rajin sodako, rajin ngafalin, rajin berbuat baik ke orang tua lu, rajin itu adalah kata-kata yang dinisbatkan untuk perbuatan yang positif. Jadi kalau di Bang, kalau misalnya gua masuk penjara terus gua bertindak kriminal, terus gua masuk penjara, terus gua kriminal lagi, terus gua masuk penjara lagi, apa gua rajin? Nah, kan? Gitu. Rajin masuk penjara ya? Rajin masuk penjara. Oh ya, di agama juga sih ada sih kalau nggak salah. Janganlah kamu mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Wala talbisul haqqo bil batil. Alhamdulillah ini konten. Ya gitulah. Gitu. Gitu. Ya lu rajin dengan kemalasan lu, dan lu apa ya? Udahlah. Capek. Udahlah. Pertanyaannya kayak gini terus. Sakarepmu. Pertanyaan selanjutnya. Bang, kalau pingsan di depan PNS, apa kita diangkat PNS? PNS jalur cepat tanpa seleksi. Itu sama kayak pertanyaan, Bang, kalau misalnya gue jatuh di depan Pak Haji, terus gue diangkat haji, digendong sama Pak Haji, itu berarti gue naik haji dong, gitu kan? Ya lu ya maksudnya tuh lu diangkat sama PNS-nya, bukan diangkat jadi jabatan ya, beda ya. Iya. Ya lu tau sendiri lah, udah konyol ah pertanyaannya. Nah, selanjutnya coba bacain lah. Kalian gitu terus. Bang, emang benar kalau tidur pakai headset nanti kalau meninggal susah dibangunin ya? Kenapa budek gitu?
Kalau tidur pakai headset nanti kalau meninggal susah Ya lu dibangunin. mah mati aja. Lagian lu udah mati ngapa dibangunin sih? Ya, Ya lu kan kalau- mati bukan lagi tidur. Lu tidur terus lu cabut nyawanya kan. Ya yang dicabutnya nyawanya bukan lu yang dibangunin. Kalau meninggal susah dibanguninnya. Iya pasti susah dibangun udah mati. Udah lu mati aja sih. Males gue. Udah males dah. Males gue jawab. Udah lah. Pertanyaan selanjutnya. Bang, kenapa gerobak mie ayam rata-rata biru? Kalau gerobak lu warnanya kuning sama merah, itu bukan jualan mie ayam, tapi jualan ayam goreng yang sambalnya dower itu. Tapi iya sih kenapa biru ya? Ya gue juga pertanyaan gue. Ini pertanyaan ngeselin semua. Sumpah. Tapi emang bener sih. Ya, Rata-rata kok gerobak mie ayam kok emang biru ya? emang bener kenapa biru? Ada filosofinya nggak ya? Ada filosofinya kali. Padahal mie kan warnanya kuning. Terus Karena- sayurannya warna hijau. Eh, Iya kan? nah, Terus karena biru? karena Persib kali bobotoh. Kan birunya biru tua, bukan biru muda, biru langit gitu kan. Tapi ini se-Indonesia nasional itu, Pak. Nasional. Nasional. Kenapa biru? Karena awalnya mungkin si pencetus pelopor mie ayam ini dia ngecat rodanya biru. Terus ada orang lain, wah itu ada gerobak tuh jualan apa? Jualan mie ayam di mana tuh yang gerobaknya biru? Mungkin kayak gitu. Jadi sampai wah kalau misalkan ada gerobak yang warna biru, oh pasti itu jualan mie ayam. Identitas ya. Identitas. Jadi identitas. Gitu. Makanya di kejauhan gitu kan nggak mungkin zaman dulu pakai baliho gede kan mie ayam misalkan, nggak kayak gitu kali zaman dulu Iya. ya kan. Terus mie ayam kan kayak nggak kayak bakso. Mie ayam kalau bakso keliling-keliling pakai mangkok di Ting, 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 ya ting, ting, gitu kan ting. dipukulin mangkoknya. Pasti itu bakso ya. Nah itu bakso gitu kan. Kalau mie ayam gimana nih caranya? Tapi Ya sekarang bakso nggak ada yang ada loh yang nggak bakso yang mukulin. ada mie ayamnya bukan. Bakso tuh sekarang nggak harus mukulin mangkok. gimana? Ada juga tukang bakso tuh pakai hati. Pakai hati. Wow itu bahaya itu. Bahaya. Itu bahaya itu. Bahaya banget. Pakai hati gitu Terus kan. kenapa harus biru? Ya suka-suka lah. Ya karena awalnya mungkin biru Iya. gitu kan biar Ya suka-suka yang punya mie ayam lah udah lah. nah gitu kan. Lagian lu mau beli mau kagak juga enggak ada Tahu hubungannya apa hubungannya sama warna. warna catnya gerobaknya si abang itu. Aduh. Lanjut Lanjut ya. Mudah-mudahan ada yang normal pertanyaannya. Bang mau nanya nih, gua cewek, Oke. gua penasaran. Oke. Kenapa kalau cowok setiap ketemu cewek suka benerin rambut? Nah, ini lumayan bagus nih. Kenapa kalau bener juga sih? Emang bener sih gue kalau misalkan ketemu cewek pasti benerin rambut gitu kan. Ya mungkin biar ngerapihin rambut mungkin. Ya nggak tahu mau benerin itu. Kalau biasanya gini bro, kenapa kalau cowok ketemu cewek suka benerin rambut? Karena dia baru turun dari motor, habis pakai helm. Kalau yang jalan kaki tetap aja Ya kebiasaan mungkin ya. Gerak tubuh biar kelihatan keren. bisa. Tapi gini kalau misalkan mau benerin motor kan lama juga gitu kan. Ya udah benerin rambut. Daripada lu benerin sleting, Yaudah mesum anggapnya ya. Daripada benerin motor kan Oh iya. capek. Ya udah mending benerin Ya, kalau rambut. benerin motor mah gak ketemu ceweknya bro. Di bengkel. Ada Ketemu sama pertanyaan- bengkel ya, sama montir ada ya. pertanyaannya bagus, jawabannya gini. Ya karena mungkin bagi laki-laki rambut itu mahkota yang Itu bagi cewek. cewek kan sekarang banyak yang pakai kerudung Oh iya. gitu kan. Muslimah ya. Kalau cowok kan jarang yang topian, jarang yang pakai pecian kecuali Asep kan. Gitu. Ya positifnya mungkin sedang ya memperbaiki rambutnya lah biar rapih mungkin gitu ya, agar terlihat rapi. Biar kelihatan rapi gitu. Ya Gitu ya. ha. Untuk cewek penasaran nih. Pertanyaan terakhir, Pertanyaan terakhir. yang normal. Yang mana? Yang normal ya? Yang normal. Kita cari dulu deh.
Halo sahabat Meta Voice. Nah, dari intronya udah bener nih. Ya, halo. Bang minta sarannya dong. Nah, Boleh. saya punya cita-cita dari SD hingga sekarang pengen jadi TNI, tapi sama orang tua nggak diizinin. Tapi pengen banget, apakah lanjut apa nyerah aja? Ini dari hati yang paling dalam, dari mimpi sang pemuda. Waduh. Cita-cita dari SD pengen jadi TNI, pengen jadi tentara. Sama orang tuanya nggak bolehin. Kok nggak bolehin? Nggak bolehin, nggak dibolehin. Kamu ini deh, yang pertama ya pastinya kalau namanya ke orang tua ya harus komunikasi dulu ya. Tanya kenapa nggak bolehnya gitu. Takutnya gini, orang tuamu tuh takut kamu tuh jadi TNI jus jeruk. Tahu kan lo maksud gua? Tahu kan lo? TNI jus jeruk ya. Bukan kacang hijau. Meskipun sama-sama sehat, tapi ya lu kalau jadi TNI yang beneran ya, TNI yang loreng yang bener gitu, bukan yang jus jerukin tadi. Ya lu kasih tahu aja ke orang tua lu kenapa lu mau jadi itu, alasannya apa, gitu. Lu kasih tahu dan juga kenapa juga nggak boleh gitu. Ada hal-hal apa yang sebagai pertimbangan orang tua lu yang membuat orang tua lu itu nggak setuju kalau lu jadi TNI. Mungkin orang tua lu tuh nggak mau kalau lu itu jauh terus dari mereka, karena yang namanya TNI kan ditugaskan di perbatasan atau di luar daerah, luar kota, tergantung dari penugasannya gitu. Biasanya tuh kalau ada kenaikan pangkat atau ya yang lain-lain lah, pasti dia akan ditugaskan di mana gitu, daerah mana gitu yang dibutuhkan. Karena kan yang namanya TNI, polisi itu kan sesuai dengan kesiapan ya yang dibutuhkan negara kan, abdi negara. Jadi negara pada saat negara membutuhkan dia untuk ditugaskan di mana gitu, lu harus siap. Call of Duty. Ya, gitu. Ya harus jelas dulu kan, nggak dulu. diizininnya karena apa gitu kan. Ya kalau kan memang lu jadi es jeruk ya jangan lah. Apalagi di perbatasan Indomaret, Alfamart, tugasnya 3M itu ya. 3M udah nggak usah dijelasin deh. Di TikTok udah banyak gitu ya. 3M dengan bangganya. Oke, gitu ya paling ya. Gua nggak usah nambahin, udah jelas. Jadi nggak diizininnya harus kenapa dulu gitu kan, ngobrol sama orang tua lu. Ya itu sih intinya, cari jalan tengahnya gitu kan. Karena ya mungkin apapun yang di-advise sama orang tua lu ya mungkin itu yang bakal yang terbaik juga sama lu. Jangan sampai kamu jadi ngebantah ke orang tua, terus kan kamu betul ngejar keinginan lo karena lo egois pengen jadi TNI, tapi restu dari orang tua wajib. Nah, itu bisa memperlancar urusan lu gitu paling ya. Untuk mimpi sang pemuda. Ya agak shock gue di awal-awal sebenarnya bro. Kenapa? Pertanyaannya gokil yang pertama. Pesimis dari awal gue. Iya, ternyata ada juga ini. Oke, terima kasih ya sahabat Meta Voice. Sekian mungkin ya, ada beberapa udah lumayan banyak. Kita mungkin sisanya akan kita lanjutin di sesi selanjutnya ya. Ada 20 soalnya ini 20-an. Ada 20. Mungkin kita akan bagi di sesi berikutnya. Oke, terima kasih kepada sobat Meta Voice yang udah ngirimin pertanyaannya gitu kan. Untuk kalian yang masih ataupun ragu-ragu ataupun belum pernah mencoba ngirim pertanyaan ke kita, boleh, kita masih nampung di email generasimetamorfosis@gmail.com atau di DM Instagram kita di metavoice_. Oke, sekian dari gua Zailani dan gua Panji. See you next time, see you again, keep health and bye bye.